Saudara-saudara terkasih, kita semua mempunyai hubungan biasanya khusus dengan Ibu Maria, dengan Maria. Hari ini ketika saya mengetahui membaca bahwa saya akan misa, saya merasa senang karena saya mau misa di dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Saya merasa senang karena bagaimanapun saya mencintai Maria. Ada sebuah surat dari, kalau nggak salah, Paulus ke-6, Mary truly our sister, yang mengkritik devosi-devosi yang terlalu mengagung-agungkan Maria seolah-olah dia adalah makhluk surgawi. Dari pakaian-pakaian, dari mahkota, dari wajahnya luar biasa ya, kilau-kilauannya memang diambil dari kisah-kisah penampakan. Maria seringkali digambarkan sebagai yang terlepas dari dunia ini. Maria begitu indahnya ini, seolah-olah memang makhluk angkasa luar yang dari jauh sana. Mary truly our sister, lalu mengingatkan kita bahwa Maria is truly our sister. Maria sungguh-sungguh saudara kita. Dia adalah satu wanita dari desa, ya, satu wanita dari desa Nazaret, dan dia sungguh-sungguh mengalami bagaimana menjadi wanita desa. Yang saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika ada simposium di Perancis, di Sudan, kami semua diajari merenungkan bahwa Maria itu sungguh-sungguh manusia kita, ya, wanita saudara kita. Lalu kemudian kami suruh membuat drama, ya, dan macam-macam, ya. Saya ingat sekali punya kelompok satu suster, ya, yang tidak terlalu cantik, biasa-biasa saja. Kamu saja yang ini karena kamu cocok jadi wanita itu, ya. Cocok. Lalu dia berpakaian sari orang India, lalu dia bawa air, ambil kendi dari sana, ya, dan dia tunjukkan bagaimana orang desa di India sana menjadi seorang wanita. Dan begitu dia tunjukkan, dan kami semua bisa membayangkan Maria yang lebih sederhana, Maria yang sungguh mengalaminya. Dan itu menyenangkan bagi kami karena Maria memang dipilih oleh Tuhan sebagai wakil manusia. Kerjasama, Tuhan ambil kerjasama manusia. Dan salah satu dari kita, ya, mungkin kalau di Indonesia ya jauh-jauh dari pelosok sana, mungkin ada Bewondal, barangkali Parimban sana, ya, Olilit, mungkin ya, saya tidak pernah ke Parimban, tapi ya begitulah. Odes Tutu, kalau tadi. Jadi wanita yang sungguh-sungguh saudara kita. Nah, hari ini kita mendengar Injil juga tentang rentetan. Menarik sekali, ya. Mungkin kalau dalam bahasa aslinya barangkali lebih menarik, ya, bagaimana keturunan disebut satu persatu diundi, dan itu sepertinya penting karena diulang. Abraham memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini. Jadi semua penting, hampir semua diucapkan 2 kali. Yang mungkin dalam bahasa ritme aslinya akan menarik sekali dibaca. Yang mengatakan semua penting di sana. Dan begitulah sampai kemudian ada Rut memperanakan Obed memperanakan, ya, Isai memperanakan Daud, ya, Daud memperanakan Salomon dan sebagainya. Dan itu menarik. Lalu kemudian akhirnya pada Yusuf. Dan setiap kali ada selang, ya, misalnya Yekonya yang ada di pembuangan. Habis itu Yekonya terus lagi. Kemudian diakhiri ambil nafas Yusuf yang istri Maria yang akan melahirkan Yesus. Jadi bagaimana seorang itu, ya, orang-orang Yahudi memperingati kelahiran. Lahiran itu tidak pernah menjadi sebuah peristiwa sendiri, tapi peristiwa Tuhan bekerja di dalam sejarah. Ya, kata di dalam novisiat itu biasanya diajak untuk melihat pohon keluarga. Itu dia. Ingat juga kita tidak pernah kita sendiri dipanggil oleh Tuhan, tetapi kita
bersama ya dengan apa yang menjadikan kita sekarang ini. Dan begitu Maria dilibatkan seluruh, ya Tuhan mempunyai rencana. Tuhan mau mengatakan apa dengan ini? Tuhan mau mengatakan bahwa kalau Tuhan mau mempersiapkan Yesus, dia mempersiapkannya dari jauh. Dan dia merangkul seluruh kehidupan manusia. Ya, maka ada yang jelek juga, ya ada orang asing, ada Tamar, ya, dan juga ada beberapa orang yang kok bisa dari dia bisa, tapi karena Tuhan tidak pernah sendirian. Tuhan merangkai sejarah hidup kita itu begitu indahnya. Dan pada puncaknya kita mendapat berita tentang Yusuf. Ya, jadi saya baca-baca teologi Yusuf, teologi Santo Yusuf, Yosefologi namanya. Dan salah satunya adalah untuk mengajak kita melihat budaya kenapa Yusuf itu mau menceraikan diam-diam. Ya, saya pikir bagaimana. Dan saya mulai mengerti ternyata orang Yahudi itu kalau menikah itu ada 2 tingkatan. Jadi kalau orang menikah itu pertama, orang menikah itu secara rohani. Itu yang kita sebut dengan tunangan, tapi beda dengan tunangan kita. Ya, tunangan kita belum disebut suami istri, tetapi untuk orang Yahudi secara rohani orang yang sudah bertunangan itu sudah disebut suami istri. Ya, jadi memang dia resmi. Maka menceraikan dalam arti memang dari perkawinan itu harus dipisahkan. Dan begitu memang resmi dia secara rohani di mata Tuhan dia adalah istri dari Yusuf. Dan di sanalah Yusuf lalu kemudian menyadari bahwa Maria mengandung. Dan disebut di sana Yusuf itu seorang yang tulus hati. Tulus hati itu berarti di pikirannya positif. Dia tidak berpikir yang lain-lain. Ya, Maria mungkin ada apa gitu ya. Dia tidak berpikir, dia menyingkirkan itu. Dan di dalam kebingungannya, ya dia tetap lurus hatinya. Maria pasti. Ya, hanya dia belum pasti apa itu, bahwa ada karya Tuhan di sana, tapi belum pasti apa itu. Nah, itulah lalu kemudian Yusuf di dalam mimpinya diteguhkan oleh malaikat yang mengatakan benar apa yang berpikir, benar sekali. Bahwa Tuhan sedang bekerja, Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan begitulah dengan mantap besoknya Yusuf mengadakan tahap kedua dari perkawinan Yahudi, yaitu di mana dia secara publik, secara sosial dirayakan, yang dimuliakan. Dan lalu kemudian perayaan perkawinan yang publik. Nah, saudara kasih, apa yang kita bisa refleksikan? Kalau kita melihat Maria yang sungguh ibu kita, yang sudah diramalkan, yang Tuhan punya rencana, yang kita bersyukur bagaimana Tuhan itu merangkum kehidupan, merangkul keselamatan kita. Tuhan tidak pernah tiba-tiba saja, tapi dia merangkai sejarah, dan termasuk kita dimasukkan di sana. Termasuk kita secara rohani menjadi anak-anak Maria, termasuk kita menjadi anak-anak damai sejahtera. Mari kita mohon supaya martabat ini menjadi martabat yang kita cintai. Dengan mana? Dengan cara apa? Ya, dengan cara bahwa kita terus jangan sampai lepas dari keturunan rahmat, supaya kita boleh membawa alur rahmat itu kepada semua orang. Semoga Bunda Maria membantu kita dalam usaha itu. Semoga.